وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا جامع هذا الكتاب الإمام النووي وشارحه الإمام ابن رجب ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu kesehatan jasmani rohani kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita sambung kajian kita masih dipandu oleh kitab Hadis Al-Arba'in yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, 40 hadis, yang mana kita berada di hadis kedua, masih di dalam hadis kedua, yang mana sudah kita pelajari atau kita mengerti daripada bagian pertama daripada hadis kedua ini. Biar kita bisa nyambung dari kajian kemarin, kita ulang pembacaan hadis daripada kedua ini, yang mana ini terkenal dengan hadis Jibril. Kenapa dengan hadis Jibril? Karena yang membawa hadis ini atau penyebab adanya hadis ini, penyebab Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis-hadis ini adalah malaikat Jibril. Jadi tidak apa-apa kita baca dari awal lagi, biar bisa nyambung kajian kita dengan kajian minggu kemarin. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala qala an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman.
Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qal sadaqta. Qal fa akhbirni anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qal an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alata ru'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal hadha Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ini hadis kedua daripada hadis yang ada di kitab Al-Arba'in dari Imam An-Nawawi, ya, seperti tadi yang Al-Fakir sampaikan. Ini hadis dikenal dengan hadis Jibril. Ya, kenapa dikenal dengan hadis Jibril? Karena nanti kita baca ceritanya bahwasanya ternyata orang yang datang ke Nabi, ya, karena kalau kita ingat kajian 2 minggu yang lalu, ceritanya kan Nabi lagi duduk di masjid. Nabi lagi duduk di masjid, tiba-tiba datang orang, ya, syadidu bayadith thiyab, pakaiannya putih bersih, rapi, wangi. Tapi anehnya kata Sayyidina Umar, kita yang di masjid tidak ada yang kenal sama orang tersebut. Ini orang pasti bukan orang Madinah karena ada kata yang kenal. Tapi anehnya rapi, bersih. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau orang dari jauh zaman dulu pasti berantakan, pasti kotor. Dulu kan safarnya, berangkatnya itu pakai onta, pakai kuda, debu macam-macam, keringat. Ini seperti orang yang tinggal di kota Madinah, habis mandi rapi, tapi bukan orang Madinah, kita tidak kenal. Anehnya lagi orang ini tiba-tiba, orang tadi tiba-tiba langsung duduk di hadapan Nabi, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lututnya itu ditempelkan ke lutut Nabi. Dan Nabi biasa saja, ya kan? Berarti Nabi kenal, kita tidak kenal, tambah heran lagi sahabat. Kemudian wada'a yadayhi ala fakhidayhi, tangannya ditaruh di paha Nabi besar Muhammad SAW. Akrabnya berarti sama Nabi, tapi kita tak kenal, begitu kan? Tapi kita tak kenal, begitu. Kemudian bertanyalah orang tadi kepada Nabi besar Muhammad SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong kasih tahu aku tentang Islam. Yang dimaksud arkanul Islam, sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Pengertian dari rukun Islam yang 5 itu, syahadat la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Setelah Nabi menyebutkan rukun Islam yang 5 itu, sadaqta. Yang nanya tadi bilang, oh benar kau wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquh. Kami bingung, kata Sayyidina Umar. Ini orang nanya, habis dia yang benerin. Dia yang bertanya, dia yang koreksi. Pas Nabi selesai jawab rukun Islam, benar kau wahai Muhammad. Kemudian dia lagi, fa'akhbirni anil iman. Nah sekarang kata yang bertanya ini, wahai Muhammad, tolong kasih tahu aku tentang iman. Apa itu iman? Nah, maksudnya rukun iman. Sebutkan sama Nabi, qal antum minabillah. Yang pertama daripada rukun iman, kita harus yakin bahwasannya ada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya iman kepada Allah ini iman kepada sifat 20. Sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk yang wajib kita hafali. Sifat 20 itu gampang kan, wujud, qidam, baqa, mukhalafah dan seterusnya. 20 kebalikannya, 20 yang mustahil kebalikan daripada 20 yang wajib. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah, ada 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wajib yang dimaksud bagi Allah itu beda dengan pengertian kita wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat. Gimana? Kan pengertian wajib itu berarti ada yang mengharuskan, gitu kan? Kenapa kita wajib sholat? Allah mewajibkan, mengharuskan kita untuk sholat. Arti sifat wajib bukan begitu, pengertiannya beda. Pengertian sifat wajib bagi Allah maksudnya sifat ini pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah ada yang mewajibkan. Akhirnya kalau Allah ada yang mewajibkan berarti ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, Tuhan tadi wajib juga punya sifat 20. Ada yang mewajibkan terus muter, tak bakal selesai. Maka dari itu pengertian daripada sifat wajib bagi Allah, maksudnya sifat ini pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil bagi Allah, sifat 20 yang mustahil pasti tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kata ulama, simple ngapa di sifat Allah itu. Pokoknya ma yata'allaq bil kamalat, semua sifat-sifat yang mulia itu pasti sifat Allah. Dermawan, mulia, Allah jawad, dermawan, kuat, punya kemampuan, qadir, Allah mampu, qadir. Jadi sifat-sifat yang mulia itu pasti ada pada zat Allah. Sifat-sifat yang tidak mulia pasti tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman yang pertama antu'mina billah. Kita harus yakin ada Allah. Cukup yakin ada Allah? Tidak, harus yakin tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang musyrik Mekah itu yakin ada Allah. Orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah yang di zaman tersebut diutus Nabi besar Muhammad SAW, mereka itu yakin ada Allah. Tapi mereka mengadakan Tuhan selain Allah. Itu masalahnya. Idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjahum ilal barri, lupa, udah begitu. Jadi ketika mereka di laut, ini diceritakan sama Allah, kalian itu kalau lagi di kapal, lagi ada gelombang besar, lagi ada badai, doanya sama aku, mintanya ya Allah. Tapi ketika kalian sudah aku selamatkan di daratan, nyembelih kambingnya buat Hubal, buat Manat, buat Lata, bukan buat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Makkah yang di situ, yang di zaman tersebut diutus Nabi besar Muhammad, mereka yakin ada Allah. Tapi mereka mengadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dihapus sama Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diutus, kata Nabi Muhammad, ini berhala batu ma yanfa' wa la yadur, tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain kita yakin ada Tuhan, karena ada keyakinan yang yakin tidak ada Tuhan, kan ada beberapa kelompok yang berkeyakinan tidak ada Tuhan, ini juga sesat. Ada kelompok yang yakin ada Tuhan tapi bukan Allah, juga sesat. Ada kelompok yang yakin ada Tuhan Allah tapi ada Tuhan selain Allah, juga sesat. Ada Tuhan anak, Tuhan bapa, juga sesat. Begitu, yang mengadakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman yang pertama antu'mina billah. Kita harus iman, dan masalah rukun iman ini berarti masalah qalbi, masalah hati, bukan masalah lisan, bukan. Jadi terkadang ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hatinya masih kafir. Ada di zaman Nabi itu banyak munafik di zaman Nabi itu seperti itu. Munafik di zaman Nabi, lisan mereka ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi hati mereka kafir, masih tidak iman. Apakah cukup Islam tanpa iman? Di dunia cukup. Di dunia cukup dengan pengertian dia sudah seperti orang muslim. Kalau dia meninggal wajib kita mandikan, wajib kita kafankan, wajib kita kuburkan di kuburan orang muslim. Hukum masalah warisan juga begitu. Masalah sholat wajib juga begitu. Itu hukum dunia. Hukum akhirat beda lagi. Hukum akhirat itu tergantung hati. Hukum akhirat tergantung hati. Jadi ada munafik di zaman Nabi yang lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat
tapi hatinya kafir, tidak pernah sholat kalau di rumah. Bahkan sholat-sholat yang berat seperti sholat isya sama sholat subuh tidak pernah di masjid. Makanya Nabi mengatakan afqalus sholat alal munafikin sholatul fajr wa sholatul isya. Kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang munafik maghrib sama isya sama subuh. Jadi kalau subuh itu di masjid Nabi pasti itu munafik tidak hati itu. Yang ada itu pasti sahabat murni, memang yang sudah Islam zahir batin kepada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau arkanul Islam itu zahir, rukun Islam masalah yang berkaitan dengan zahir bisa kita lihat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zahir kan kelihatan, keluarkan zakat, puasa, haji gitu. Tapi kalau masalah arkanul iman itu berkaitan dengan hati. Namanya iman itu kan di hati. Etikot keyakinan dengan apa? Dengan hati. Jadi urusan iman itu urusan seseorang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menghukumi yang zahir. Masalah batin urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernah ada satu sahabat pengen ngurusi masalah batin, dimarahi sama Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa sahabat seperti sahabat Usamah dan sahabat Khalid bin Walid pernah terjadi. Mereka membunuh satu orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sahabat Usamah ini orang yang paling dicintai oleh Nabi. Pas lagi dalam satu peperangan, dia ngelawan satu orang kafir. Orang kafir tadi pas istilahnya duel sama sahabat Usamah, pedangnya jatuh, terpojok sudah. Pedang sahabat Usamah sudah di leher dia. Ketika pedang sudah di leher, dia mengucapkanlah 2 kalimat syahadat. Sama Usamah tetap ditebas, ditebas. Karena menurut ini jelas masuk Islamnya karena takut dengan kematian. Sampailah kabar ini ke Nabi Muhammad SAW. Dimarahi sama Nabi Usamah. Kata Usamah, Nabi marahnya luar biasa. Sampai-sampai aku berharap belum lahir pada saat itu. Saking marahnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa cerita ini penting? Karena zaman sekarang ada kelompok yang tadi cerotikan nak ngurusi masalah hati. Itu bukan urusan kita. Selagi orang tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka haram bagi kita menumpahkan darahnya, hartanya, harga dirinya. Itu kata Nabi. Sampai Usamah tadi sama Nabi itu dimarahi betul. Sampai kata Usamah, coba saja aku belum lahir pada saat itu. Ya Usamah, kata Nabi, bagaimana nanti kalau di akhirat la ilaha illallah menghujatmu? Ya Rasulullah, kata Usamah bela diri juga ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut dengan pedangku. Kata Nabi, asyaqaqta an qalbihi, apakah kau bisa membelah dadanya? Lihat hatinya benar iman atau tidak? Innama nahkum bidzawahir, kata Nabi. Yang kita hukum ini wahai Usamah, yang zahir saja, yang nampak luarnya saja. Wal batin Allah, dalam hati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orang di medan perang, di ujung pedang ucapkan 2 kalimat syahadat, itu harus ditahan langsung pedangnya. Bagaimana dengan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat di masjid, puasa dia puasa, haji dia haji, tapi sama kelompok tadi tetap dibom, tetap ditawan, tetap macam-macam. Ini bagaimana nih nanti hukumannya di akhirat? Jelas ini kelompok sesat, salah, keluar dari manhaj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah iman sekali lagi itu masalah hati. Kita menghukumi yang zahir. Berarti kebalikannya. Misalkan ada orang, ada tidak orang yang iman hatinya sama Nabi, tapi lisannya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu di akhirat mungkin ada. Di dunia hukumnya seperti orang kafir. Misalkan belum sempat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal, taunya meninggal, dikuburkan di pemakamannya, proses pemakamannya seperti orang kafir, di tempat orang kafir. Dan taunya di akhirat dia termasuk kelompok orang yang iman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masalah hati sekali lagi itu masalah hamba dengan Tuhannya, khaliquhu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masalah iman. Beda dengan sama masalah Islam. Iman itu masalah hati. Rukun iman yang pertama antu'mina billah. Sudah, kita harus iman kepada Allah dengan sifat 20.
Kenapa ulama membatasi sifat 20? Karena sifat 20 itulah yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Bukan artinya Allah itu hanya punya sifat 20. Seperti tadi misalkan ya, dermawan, ada tidak di sifat 20? Tidak ada, ya kan? Cuman di Asmaul Husna ada ya jawab gitu. Ya kan? Ya jawab ada. Tapi di sifat 20 tidak ada. Kenapa? Karena ulama akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, atau lebih kita kenal sekarang ulama tauhid, itu tidak memasukkan sifat-sifat Allah kecuali dari Al-Quran atau dari hadis mutawatir. Hadis itu ada dua bagian. Ada hadis mutawatir. Mutawatir itu pasti 100% hadis ini dari Nabi. Yakinnya gitu. Kenapa yakin? Karena perawinya setiap generasi banyak. Misalkan dari sahabat yang meriwayatkan 70 orang, generasi setelah sahabat tabi'in, ya kan, meriwayatkan 100 orang, generasi bawahnya 100 orang. Nah, ini namanya hadis mutawatir. Biar kita ngerti ya, apa itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir perawinya setiap generasi banyak. Sekiranya ya, ketika kita membaca atau mendengar, oh yang merawikan 10, 20, setelahnya yang merawikan 50, kita ada rasa yakin di hati, tidak mungkin 20 orang ini semua bohong. Tidak mungkin 20 orang ini semuanya salah. Nah, berarti itu namanya hadis mutawatir. Hukumnya itu seperti Al-Quran. Yang mengingkarinya bisa-bisa kafir. Kalau dia tahu ini hadis mutawatir, masih dia ingkar, bisa kafir. Berarti sama saja yakin ini dari Nabi, ingkar sama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ulama tauhid tidak memasukkan atau menggolongkan sifat 20 kecuali dari dua ini. Dari Al-Quran dan dari hadis-hadis mutawatir. Tapi sifat yang lain juga Allah mempunyainya. Makanya tadi sebagian ulama memberi patokan yang sangat gampang. Ya, pokoknya sifat-sifat yang mulia itu pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang tidak mulia pasti tidak ada pada Allah. Misalkan sifat pelit, bakhil, ada tidak di sifat mustahil 20? Tidak ada. Oh, berarti Allah punya sifat pelit. Na'udzubillah, tidak mungkin. Ya kan? Karena itu sifat yang tidak baik pasti tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun iman yang pertama. Kemudian rukun iman yang kedua, wa malaikatihi. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai makhluk selain manusia dan bangsa jin, yaitu bangsa malaikat. Malaikat ini makhluk yang sangat mulia, makhluk yang diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Makanya semua malaikat pasti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sud ma amarahum. Tidak melanggar perintah yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Sebagian malaikat diciptakan sama Allah hanya untuk sujud. Dari dia diciptakan sampai nanti nyawanya dicabut, karena malaikat juga meninggal, ya, punya ruh, nyawanya nanti dicabut, itu kerjaannya sujud kepada Allah. Ada yang rukuk saja. Sampai-sampai kata Nabi, langit itu sudah penuh dengan sujud dan rukuknya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di langit malaikat. Jadi makhluk yang sangat mulia diciptakan, dan sebagian malaikat diberi tugas yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita hafal namanya 10 malaikat. Itu pembesar malaikat, bahasanya ru'asaul malaikat, para pembesar malaikat yang diketuai oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling afdal. Kenapa? Kata ulama, tugasnya paling mulia. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu, perantara dari Allah kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat Jibril, tugasnya mulia. Ada tugas yang lain? Ada. Ya, malaikat Jibril itu pernah dikirim sama Allah untuk mengazab satu kaum, pernah. Ya, seperti kaum Nabi Soleh, ya, kaum Thamud, yang Nabi Soleh itu mukjizatnya onta keluar dari batu, ya kan? Sama kaumnya, sama rakyatnya, umatnya disembelih unta tadi. Ini unta mukjizat disembelih. Akhirnya sama Allah perintahkan Jibril untuk berteriak selama 3 hari 3 malam, hancur lebur itu kaum dengan teriakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bentuknya besar, mempunyai 600 sayap.
satu sayapnya menutupi setengah bumi. Satu sayap. Berarti kalau 2 sayap saja itu bumi tutup gelap langsung. Masih ada berapa? 598 sayap lagi. Nabi saja, Nabi Muhammad itu bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuk aslinya 2 atau 3 kali cuman. Nah, seperti ini, hadis ini malaikat Jibril nyamar jadi orang, makanya bisa dilihat sama sahabat. Tapi bentuk aslinya hanya Nabi yang bisa melihat, dan cuma 2 atau 3 kali. Pertama ketika menerima wahyu di Gua Hira. Itu Nabi pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, melihat malaikat Jibril bentuk aslinya. Makanya Nabi gemeteran. Disebutkan sama Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang gemeteran. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimutan. Ngapa? Takutan. Ya karena tabiat basyariah Nabi belum kenal masih. Ya kan? Walaupun ruh beliau sudah kenal, nur Muhammad sudah kenal, tapi basyariah, jasad Nabi belum kenal, belum tahu ini adalah malaikat Jibril. Jadi ini malaikat yang paling afdal, paling agung, paling mulia, ru'asa, termasuk pemimpin semua malaikat, malaikat Jibril. Tugasnya sekarang tidak ada azab lagi, maksudnya azab yang menghancurkan semua umat. Nabi juga tidak ada. Apa tugasnya? Masih ada tugasnya. Ternyata tugas malaikat Jibril sekarang, kata ulama, menghadiri setiap orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai wudu. Nah, jadi kita dianjurkan selalu punya wudu. Batal wudu lagi. Kenapa? Kalau kita meninggal dalam keadaan berwudu, malaikat Jibril hadir. Menenangkan hati kita. Malaikat Jibril hadir, pasti setan tidak hadir. Karena Bapak Ibu, setan itu walaupun kita lagi sekarat, itulah kesempatan terakhir dia untuk menyesatkan umat Nabi besar Muhammad. Dia tidak akan putus asa sampai ruh ini melewati ini, hulqum, baru dah lepas dia. Dah ada lagi manfaatnya istilahnya. Tapi kalau umpama ruh tadi masih di kaki, ruh tadi masih di pusat, itu setan masih menggoda kita. Tidak putus asa setan untuk menggoda umat manusia. Nah, kalau setan hadir, malaikat pasti tidak hadir. Tapi kalau malaikat yang hadir, bagi malaikat Jibril yang hadir, wah itu setan pasti kabur, takut dari malaikat Jibril. Jadi kalau pengen, ketika sakaratul maut dihadiri oleh malaikat Jibril, maka selalulah kita dalam keadaan berwudu, mempunyai wudu. Suci selalu, insya Allah. Jadi harus yang rukun iman yang kedua yang harus kita yakini, Allah mempunyai malaikat jadi makhluk yang sangat mulia. Bohong, salah cerita ada malaikat yang dirubah jadi gunung sama Allah. Kenapa? Karena dia ini maksiat, itu salah. Itu cerita Bani Israel, cerita orang-orang yang sesat, salah. Jadi walaupun terkadang cerita tersebut kita dapatkan di kitab-kitab tafsir ulama Islam. Terkadang ulama tafsir itu semua cerita dimasukkan begitu. Ini cerita salah, malaikat melanggar perintah Allah karena ini bertentangan dengan ayat suci Al-Quran sendiri, la ya'sun ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat, tidak melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi level dari malaikat tadi 10 malaikat yang paling afdal, dan dari 10 ini satu yang paling mulia yaitu malaikat Jibril, karena tugas yang paling mulia menyampaikan wahyu kepada para anbiya, dan nabi terakhir adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah 10 ini itu baru levelnya berbeda lagi, dan manusia bisa melebihi malaikat, derajat malaikat yang di bawah 10 ini. Jadi kata ulama, kalau kita lihat level siapa makhluk yang paling mulia, jelas yang paling pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah Nabi ada 4 ulul azmi, ya kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. 4 ulul azmi ini orang yang paling mulia setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 5 ini sisa para utusan Allah, ar-rusul. 20 utusan Allah kan 25 yang harus kita hafal namanya. 5 udah tadi ulul azmi, 20 sisanya. Sisa dari 25 ini para anbiya. Anbiya ini utusan Allah, bukan rasul. Nabi tapi bukan rasul, beda. Kalau rasul itu ada ajaran baru yang harus disebarkan, kalau nabi tidak.
terkadang Nabi tidak mempunyai ajaran baru, atau ada ajaran baru tapi khusus untuk dirinya. Terkadang ada Nabi yang ditugaskan sama Allah meneruskan ajaran Rasul sebelumnya. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa punya murid Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ketika Nabi Musa meninggal diangkat sama Allah menjadi Nabi, tapi bukan Rasul. Kenapa? Karena tugasnya meneruskan ajaran Nabi Musa yang menyebarkan Taurat terus, jadi khalifah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama di umatku, kata Nabi, itu tugasnya seperti para nabi di Bani Israel. Karena tugas ulama dari umat Nabi apa? Ya, meneruskan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah 25 rasul tadi ada para anbiya, yang mana ulama lebih menganjurkan tidak kita pastikan berapa jumlah para nabi, karena tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai para nabi-nabi tadi, baru 10 malaikat. Ini level makhluk yang paling afdal. Ini dibagi sama ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 10 malaikat. Ya, 10 malaikat dari malaikat Jibril sampai ke Munkar Nakir. Di bawah mereka baru sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru masuk ke level manusia. Jadi 10 malaikat, setelah 10 malaikat ini, malaikat sisanya itu manusia, kita bisa melampaui mereka. Kenapa? Karena kita ditarkib, ketika kita diciptakan sama Allah, dimasukkan hawa nafsu, mereka tidak ada hawa nafsu. Jadi manusia yang bisa melawan hawa nafsunya dengan mujahadah lebih afdal dari malaikat, tapi malaikat selain 10 tadi. Ya, manusia yang diciptakan dengan hawa nafsu tapi bisa melawan hawa nafsu, taat kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu levelnya, kedudukannya di sisi Allah lebih afdal dari malaikat, ya, tapi bukan malaikat yang 10 tadi, pembesar-pembesar malaikat. Begitulah kurang lebih derajat atau level maqam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus iman kepada yang namanya malaikat. Dan malaikat ini punya ruh dan semuanya akan meninggal. Ya, terakhir malaikat yang meninggal malaikat Israel, pencabut nyawa. Israel sudah nyabut semua nyawa manusia. Habis itu diperintahkan mencabut semua nyawa iblis, jin, setan, semua juga dicabut. Habis itu para malaikat juga dicabut sama Israel. Allah bertanya, ya Israel, siapa sekarang yang tersisa? Ya Allah, yang tersisa dari makhlukmu cuma aku. Cabut nyawa wahai Israel. Israel mencabut nyawanya sendiri. Baru ngerasa dia, woi sakit katanya. Kata Israel, ternyata sakit. Ini diriwayatkan. Ternyata sakit ketika dicabut nyawanya. Dicabutlah nyawa Israel, tidak ada makhluk di alam ini kecuali ada zat Allah Subhanahu wa taala. Di situ baru Allah mengucapkan limanil mulkul yawm. Ayo, sekarang ini siapa penguasa, kata Allah. Yang dulu di dunia punya semua, yang dulu di dunia ngerasa paling hebat, ayo sekarang siapa? Tidak ada yang menjawab karena semuanya fana, semuanya meninggal, mati, tidak punya ruh. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyul Qayyum, ya, Al-Hayyul Qayyum. Jadi malaikat pun nanti bakal meninggal. Kemudian rukun iman yang ketiga, antuk mina bi kutubihi, ya, kita harus iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab. Banyak kitab yang diturunkan, tapi yang wajib kita yakini hanya 4 kitab: Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Itu 4 kitab yang harus kita yakini. Selain itu tidak wajib kita yakini, dan tidak sampai kepada kita riwayat-riwayat yang sahih selain kitab-kitab tersebut. Ada Suhufi Ibrahim wa Musa, itu ada juga. Beda dengan Taurat. Suhuf itu beberapa lembar. Yang suhuf jamak dari sohifah. Sohifah 1 lembar, suhuf beberapa lembar. Itu diturunkan. Jadi Nabi Musa diturunkan kepada beliau Taurat, juga diturunkan kepada beliau suhuf, beberapa lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim, ya, diturunkan kepadanya beberapa lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak diragukan lagi bahwasanya kitab yang paling afdal, kitab yang paling mulia, mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Semua yang di kitab-kitab terdahulu ada pada Al-Qur'an.
Ya, bahkan tidak perlu lagi kita sekarang baca Taurat, baca Injil, ya, kecuali orang-orang tertentu yang di bidangnya memang melawan orang-orang beragama Nasrani misalkan, ya, harus dia baca Injil. Kalau kita tidak butuh, bahkan tidak dianjurkan. Ada salah satu sahabat sama Nabi dilihat dia membawa kitab Taurat. Kata Nabi, "Ente ngapain bawa kitab Taurat?" Sudah, tidak butuh. Kata Nabi, kalau Musa masih hidup, ya, Musa itu akan mengikuti aku. Artinya kalau Musa masih hidup, yang dia baca Al-Quran, bukan Taurat. Kalau Musa masih hidup, yang dijadikan sama dia panduan, pedoman hidupnya Al-Quran, bukan Taurat lagi. Nabi Isa nanti turun di akhir zaman. Apa tugas Nabi Isa? Tugas Nabi Isa menyebarkan ajaran Al-Quran, bukan Injil. Bahkan memerangi salib. Nanti Nabi Isa itu yang memerangi salib, yang turun di salib dari atas itu Nabi Isa semua. Kenapa? Karena Nabi, setiap para nabi, setiap para rasul, kalau mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, itu titelnya ya bukan lepas, artinya titelnya langsung jadi sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Diambil sumpah sama Allah, diambil janji. Setiap para nabi, para rasul ketika mau dilantik, termasuk janjinya, sumpahnya, jika kata Allah, di zamanmu keluar utusanku yang bernama Muhammad, kau harus mengikuti Muhammad. Siap bersaksi ya Allah, siap janji, wa ana ma'akum minasyahidin, kata Allah. Aku bersama kalian ikut bersaksi. Ya, artinya misalkan di zaman Nabi Musa lahir, tak taunya utusan Allah namanya Muhammad, sudah Nabi Musa harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu lagi kita baca Taurat, baca Injil, baca Zabur, kalaupun ada, karena semuanya sudah ada di Al-Qur'anul Karim, kitab yang paling mulia, kalamun la yumallu samahu. Al-Quran ini punya nilai yang sangat luar biasa. Nilai lebihnya itu setiap dibaca tidak pernah bosan. Bahkan orang yang rutin baca Al-Quran dan paham, setiap baca nanti timbul pemahaman baru lagi. Ya, ulama tafsir itu begitu mengatakan, baca ayat ini 100 kali, tapi pemahaman sekarang beda sama pemahaman yang pertama, gitu. Jadi selain lafadznya tidak membosankan, kita kan baca Quran terus. Berapa kali baca Fatihah? Berapa kali dengan imam baca surat Wat-Duha? Berapa kali dengan imam baca surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha? Tapi kok setiap mendengar khusyuk, setiap mendengar tenang hati ini. Padahal sering. Coba omongan orang lain, bosan gitu. Ada orang cerita, misalkan cerita sekali, 2 kali itu, 3 kali itu lagi, bosan. Jadi tidak cerita itu terus. Misalkan, kenapa? Karena ini bukan kalamullah. Kalau kalamullah Al-Quran tidak, la yumallu sama'u, tidak akan bosan orang yang mendengarkannya. Ya, tapi dari orang yang mendengarkannya, ya hatinya penuh dengan iman. Kalau orang munafik itu tidak maunya dia sudah baca Al-Quran. Jadi rukun iman yang ketiga, kita harus iman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab suci, dan kitab suci yang paling mulia yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian rukun iman yang berikutnya, wa rusulihi, kita harus iman dengan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita imani, harus kita tahu namanya 25 utusan Allah. 25 ini harus hafal, wajib. Tapi kata ulama, bukan hafalnya ini harus tahu. Sebutkan sekarang 25, disebutkan ada rupa 5, oh berarti belum iman nanti. Nah, sekiranya kalau ditanya kepadanya, Musa Nabi bukan, Rasul bukan, Rasul, cukup seperti itu. Tapi pas disuruh sebutkan 25, tidak sampai 25, dia lupa, oh belum iman, syahadat lagi, tidak sampai itu. Jadi sekiranya hafal itu maksudnya ketika ditanya, Hud Nabi bukan, oh Nabi Hud. Saleh Nabi bukan, Nabi. Syuaib Nabi, Daud Nabi. Itu nama-nama Nabi yang ada di Al-Quran 25 itu wajib kita hafalkan. Jadi kalau punya anak, punya cucu, pertama kali yang dihafalkan bukan nama pemain bola, bukan. Tapi nama-nama para anbiya, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan sangat disayangkan sekali. Budak kecil yang pertama kali dihafalnya nama pemain bola plus nasabnya apa. Biografi singkatnya hafal. Oh dulu dia ini kecilnya miskin, terus baik-baik. Coba biografi Nabi Muhammad SAW, tak kata yang apa? Na'udzubillah min dzalik.
Jadi ini tugas kita para bapak, tugas kita para ibu, para kakek, para nenek. Kalau punya anak yang masih kecil, pertama kali yang dihafalkan kepada mereka nama-nama yang mulia ini, nama-nama Nabi utusan Allah, khususnya biografi yang berkaitan sejarah singkat tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita iman kepada utusan Allah semuanya. Tidak boleh dipisah-pisah seperti orang Yahudi. Iman kepada sebagian Nabi, tapi tidak iman kepada sebagian Nabi. Tidak, harus iman kepada semuanya. Iman sama Nabi Muhammad berarti iman kepada semua utusan Allah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dan yang ada di Al-Quranul Karim. Harus kita imani. Itu arti iman kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun iman yang kelima, antu'mina bil yaumil akhir. Kita harus iman, yakin bahwasanya ada yang namanya hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena hari akhir ini bukan hari terakhir, bukan. Hari akhir ini maksudnya hari kiamat. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena memang tidak ada hari setelah hari itu. Tidak ada hari setelah hari itu. Jadi hari akhir ini bukan kiamat pas hancurnya, bukan hancur alam semesta ini. Yang dimaksud dengan hari akhir maksudnya nanti setelah kita dibangkitkan, ada padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada haud, begitu-begitu, itu yang dimaksud dengan hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir tadi? Karena la yauma ba'dahu. Setelah hari itu tidak ada hari lagi. Kita di surga itu tidak ada hari. Sudah nikmat terus pokoknya. Pengen tidur, pengen makan bebas. Pengen ibadah juga ada. Ibadah seperti memandang muka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di surga, begitu. Jadi itu harus kita imani. Jadi iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima, dan inilah yang Nabi bawa ketika dakwah di kota Mekah. Orang Mekah itu selain mereka menduakan Allah, mereka tidak yakin dengan hari akhir. Banyak di Quran, kul man yuhyiha wa hiya ramim. Mereka berkata, wahai Muhammad, siapa yang menghidupkan tulang ini ketika sudah hancur? Tulang ini kan jasad-jasad yang hancur, kecuali beberapa jasad yang tidak hancur seperti jasad para anbiya, jasad para rasul, jasad para ulama, jasad para penghafal Al-Quran itu tidak hancur katanya. Dikubur bertahun-tahun tidak bakal hancur. Jasad para syuhada yang meninggal syahid juga tidak hancur. Itu disaksikan oleh banyak orang. Sayyidina Hamzah itu Sayyiduna Hamzah, paman Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidus Syuhada, pemimpin para orang yang meninggal syahid. Itu beliau meninggal di tahun ketiga Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Dikuburkan di tempat yang bernama Gunung Uhud, di sekitar atau keliling dekat dengan Gunung Uhud. Dikuburkan. Di zaman Muawiyah mungkin 40 atau 50 tahun setelahnya, itu kuburan ini harus dipindahkan. Kenapa harus dipindahkan? Karena ini rawan banjir, daratannya rendah. Atau khalifah atau Amirul Mukminin sahabat Nabi Muawiyah ini kalau lama-lama kena banjir terus, takutnya jasadnya nanti hilang. Jadi ini uzur, harus digali kuburan, dipindahkan. Digalilah sama sahabat, sama tabi'in yang ada di masa tersebut. Salah satu tukang gali ini tidak sengaja paculnya terkena kaki Sayyidina Hamzah. Tak sengaja, kalau kaki. Dari kakinya keluar darah. Ini jasad sudah 50 tahun kurang lebih. Ketika kena darah, kena pacul tadi, muncrat darah. Itu orang kaget semua sahabat. Tapi kayak kata yang kami kuburkan kayak kemarin jasadnya. Kayak kemarin baru kami kuburkan. Padahal sudah 50 tahun. Tidak usah 50 tahun. Di Jazirah Arab itu 6 bulan itu udah habis biasanya. Panas, ya kan? Jadi di Makla, penguburan makam tempat Makla Baki itu dikuburkan di situ setengah tahun diperiksa. Itu kan tumpukan tuh kuburan Makla. Jadi satu kuburan kadang itu 2 tingkat, kadang 3 tingkat. Di bawahnya ada jasad lagi. Karena sampai depannya kan. Jadi 6 bulan diperiksa, meninggal bulan ini, 6 bulan ke depan diperiksa. Oh masih ada sisa-sisa, ditutup lagi. Dan digali, ditutup lagi. Setahun diperiksa, habis sudah. Paling lama setahun. Jasadnya sudah karena panas. Tapi kalau sudah setahun, 6 bulan diperiksa masih utuh, tutup lagi. Setahun diperiksa masih utuh, dan disegel, tidak boleh digali lagi.
Ini berarti termasuk orang-orang yang jasadnya tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar terakhir yang kita terima termasuk adalah Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau termasuk pas ingin diperiksa kuburannya sama petugas sana, ketika diperiksa jasadnya masih utuh. Bahkan ada sebagian yang menceritakan rambutnya tambah panjang. Yang rambutnya panjang kan orang hidup berarti, ya kan? Kalau sudah meninggal rambut tidak panjang lagi, rontok lagi ada, itu kan? Nah, ini rambutnya malah panjang. Nah, berarti mereka mempunyai kehidupan yang tidak kita ketahui, termasuk jasad-jasad yang tidak akan hancur. Itu mereka. Nah, jadi kita kembali ke masalah kita, bahwasanya rukun iman kelima yang harus kita imani, kita yakini adalah adanya hari akhir. Semua yang ada di hari akhir, ada pada mahsyar, ada nanti hisab, dihisab, dipertanyakan sama Allah umur, waktu, harta dan seterusnya. Juga ada nanti mizan, ditimbang amal kita. Ada nanti haud itu telaga Nabi Muhammad SAW. Ada nanti sirat, jembatan yang di bawahnya ada api neraka jahanam. Ada juga surga dan neraka. Itu semua termasuk yang harus kita imani, karena semuanya masuk dalam golongan hari akhir. Kemudian rukun iman yang keenam, yang terakhir, tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang keenam terakhir, kita harus iman bahwasanya ada yang namanya qadar. Qadar. Ada yang namanya qada dan qadar, lebih tepatnya lagi. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar itu hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu baik, enak untuk kita, atau tidak baik, tidak enak untuk kita. Khairihi wa syarrihi. Tapi syarrihi ini menurut kita. Misalkan ada kejadian yang menyedihkan, itu sebetulnya kata ulama itu yang terbaik buat kita. Tidak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang jelek buat kita, itu tidak mungkin. Allah mengatakan di Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata Allah, terkadang ada hal-hal yang kalian tidak suka, tapi itu yang terbaik buat kalian. Bahkan ulama sufiyah mengatakan, kalau kita tahu hikmah dari takdir Allah yang membuat kita menangis sekarang karena sedih, kalau kita tahu hikmahnya, kita akan menangis karena senang, bukan karena sedih. Sedih, pahit, menyakitkan. Tapi kalau kita tahu hikmahnya, kita akan menangis karena senang. Terima kasih ya Allah, ini yang kau takdirkan. Nah itu. Jadi maksud iman dengan qada qadar yang baik atau yang tidak baik itu menurut kita, menurut pandangan kita, menurut yang kita rasakan. Dapat duit, baik, tidak dapat duit, dapat baik, itu menurut kita. Tapi terkadang ada orang yang tidak dapat duit, itu yang terbaik buat dirinya. Kata Allah, Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hambaku man idza agnaituhu atghaituhu. Kata Allah, ada beberapa hambaku kalau aku kayakan dia bakal maksiat baik. Kalau aku lapangkan dunianya dia bakal lalai dari aku, kata Allah. Tahu Allah. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala disempitkan dunianya. Biar dia tidak lalai, hidup dunia 60-70 tahun. Biarlah kata Allah dia susah 60-70 tahun. Yang penting dia di akhirat tidak susah. Nah, ini kan berarti qadar sebetulnya baik untuk dirinya. Tapi menurut pandangan manusiawi itu tidak baik. Nah, itu harus kita imani semua. Baik yang menurut kita itu enak atau tidak enak, harus kita imani. Namanya iman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu membedakan antara qada dan qadar. Mungkin tanya, apa itu qada, apa itu qadar? Gitu kan? Qada itu yang sudah dicatat di atas sana atau di Lauhul Mahfuz. Jadi misalkan ada fulan namanya Muhammad, misalkan Muhammad ini biografinya, profilnya, detailnya itu sudah tercatat semua dari sebelum dia lahir. Lahir tahun 2022 di kota dari orang tua ini, detail sudah. Bakal menikah umur sekian, setelah menikah seminggu ada kejadian begini, detail. Ada 2 tempat pencatatan di atas sana. Yang pertama Ummul Kitab, yang kedua Lauhul Mahfuz. Ini penting.
Dan dua-duanya disebutkan di Al-Quran, fi ummil kitab, indahu lauhul mahfuz, disebutkan. Bedanya ummul kitab tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu ummul kitab. Lauhul mahfuz itu yang diketahui oleh Allah dan para malaikatnya, itu bedanya. Jadi yang di ummul kitab tidak akan berubah. Yang tercatat di ummul kitab tidak akan berubah. Yang dicatat di lauhul mahfuz terkadang berubah karena memang itu yang tercatat di ummul kitab. Misalkan di lauhul mahfuz Muhammad ini meninggal umurnya 70 tahun. Tapi ternyata ini semua namanya qada. Afwan, ini semua namanya qada. Prakteknya di dunia namanya qadar. Itu bedanya. Kalau mau tahu beda qada dan qadar ini. Qada pencatatan atau pembukuan di atas, itu namanya qada. Praktek di dunia, Muhammad umur 70 tahun meninggal, pas umur 70 tahun dicabut nyawanya, itu qadar namanya. Jadi yang terjadi di dunia namanya qadar. Terkadang di lauhul mahfuz berubah. Di lauhul mahfuz tertulis meninggalnya umur 70 tahun. Tapi qadarnya beda, kok beda ini? 75 tahun baru meninggal. Nah, ini kata ulama, berarti yang tertulis di ummul kitab atas lauhul mahfuz itu 75 tahun. Karena yang tidak bakal berubah itu yang di ummul kitab. Di lauhul mahfuz masih bisa berubah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disabdakan oleh Allah dan Nabi besar Muhammad. Contoh, kata Nabi Muhammad, yang mau umurnya panjang falyasil rahimah, nyambung tadi silaturahim. Nah, ini di ummul kitab tertulis Muhammad meninggal umur 70 tahun atau kepanjangan 70 tahun, 50 tahun kalau dia tidak menyambung tadi silaturahim. Meninggal umur 75 tahun kalau dia menyambung tadi silaturahim. Ini tertulis di ummul kitab. Tapi yang tertulis di lauhul mahfuz Muhammad meninggal 50 tahun misalnya. Dan tahu yang pas 50 tahun Allah belum memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa Muhammad sampai lewat 25 tahun. Aku berbeda lauhul mahfuz sama qadar di dunia. Ternyata memang yang tertulis di ummul kitab kalau dia menyambung tadi silaturahim umurnya akan ditambah 25 tahun ya. Jadi yang tertulis baik di ummul kitab atau di lauhul mahfuz ya, itu bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Bukan kertas, bukan daun, bukan dari kayu, bukan. Bentuknya macam mana? Wallahu a'lam. Itu bukan urusan kita, tapi kita harus yakin begitu karena disebutkan di Al-Qur'an. Nah, yang tertulis di ummul kitab dan lauhul mahfuz adalah qada. Prakteknya di dunia itu namanya qadar. Ya, makanya di sini disebutkan antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Harus kita yakin iman, merasa pasrah dengan apa yang diterapkan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau urusan yang di ummul kitab atau di lauhul mahfuz itu bukan urusan kita tidak tahu. Makanya kita tidak diwajibkan iman dengan qada atau yang ditulis di atas. Tapi qadar wajib kita iman. Wajib kita yakin apa saja yang terjadi pada diri kita, walaupun kata ulama pergerakan jari ini kita gerak jari, kita harus iman ini qadar Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkumpulan kita seperti ini, harus kita yakini ini adalah qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih penjelasan rukun iman yang keenam, yaitu iman dengan qadar khairihi wa syarrihi. Jadi kita ulangi, rukun iman ada 6. Yang pertama antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 6 setelah dijawab sama Nabi, malaikat Jibril atau orang tadi yang bertanya itu malaikat Jibril, qal sadaqta. Ya, kau telah benar, sudah pas wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah rukun yang ketiga yaitu arkanul ihsan kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik hidayahnya sehingga kita rajin, giat, semangat untuk menghadiri majlis taklim, mendengar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.